Ketika ingin melakukan observasi untuk penelitian skripsi, mungkin beberapa orang akan bingung. Sampai ke sana, apa yang harus dilakukan? Apakah kalau sudah tahu gambaran secara umum tentang suatu peristiwa, apakah itu sudah disebut dengan telah melakukan observasi? Kadang seseorang tahu cerita-cerita atau fenomena yang sedang terjadi atau berlangsung di suatu tempat, suatu kejadian tertentu. Apakah itu berarti dia telah melakukan observasi? Terkadang telah melakukan observasi, tapi ternyata belum menjawab juga rumusan masalah untuk skripsi tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mihfa Rizkia bersama saya Mihfa Rizkia MHI, dosen STAI Tapak Tuan. Di kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana cara melakukan observasi untuk penelitian lapangan skripsi dan langkah-langkah apa yang harus ditempuh ya supaya observasi yang Anda lakukan itu tidak sia-sia. Tidak capek-capek saja turun ke lapangan tapi tidak membawa apa-apa untuk data yang harus yang dibutuhkan oleh skripsi itu sendiri. Apa sih observasi itu? Observasi adalah proses mengamati secara langsung subjek atau peristiwa yang akan diteliti. Misalnya, mengamati suatu proses pelayanan publik, mengamati proses mediasi, mengamati perilaku orang-orang di suatu pasar misalnya. Oke, kita langsung saja ya. Langkah pertama pastinya adalah datang ke lokasi penelitian ya. Ini untuk menghindari ya data dalam skripsi tersebut karangan-karangan belaka, dugaan-dugaan belaka, cerita-cerita belaka, kata orang ya, gosip-gosip yang sedang tersebar ya. Jadi penelitian dalam skripsi tidak boleh seperti itu. Jadi memang peneliti harus terjun langsung ke lapangan, datang dulu ke lokasi penelitian. Yang kedua adalah menentukan objek yang akan diamati. Nah, jadi objek yang akan diamati ini harus sesuai dengan rumusan masalah. Jadi baca dulu rumusan masalahnya. Jadi kita tahu apa yang perlu kita amati, apa yang sebenarnya tidak perlu kita amati. Jadi kita amati saja hal yang ditanyakan untuk rumusan masalah. Ya, itulah yang kita perhatikan, itulah yang kita saksikan, itulah yang kita lihat ya secara langsung. Itulah yang kita observasikan. Observasikan saja hal yang berhubungan dengan rumusan masalah. Yang ketiga adalah proses observasi itu sendiri. Lalu mulailah mengamati ya setiap gejala, kejadian, orang, hukum misalnya, peraturan yang sedang berjalan misalnya, proses diberlakukannya suatu hukum, proses pelayanan publik misalnya, bagaimana orang-orang di suatu pasar misalnya, apapun lah yang ingin diamati, amatilah. Mengamati ini ya dengan menggunakan panca indera kita sendiri ya, dengan mata, telinga, dan dengan pikiran dan perasaan ya, sehingga kita bisa merekam semua kejadian itu. Dan yang keempat ya, jangan lupa untuk mencatat semua fenomena dan gejala tadi. Catat karena mungkin kita tidak akan bisa mengingat ya secara detail semuanya. Jadi catat saja dengan catatan pribadi sendiri. Tidak perlu terlalu bagus tulisannya misalnya, yang penting tercatat saja dan bisa kita lihat lagi nanti catatan kita itu. Bisa dibaca, minimal tulisannya bisa dibaca. Tulislah semuanya supaya itu nanti menjadi data observasi kita untuk dimasukkan ke dalam skripsi. Oke ya, demikian penjelasan kali ini tentang cara melakukan observasi. Semoga bermanfaat. Kalau ada yang ingin ditanyakan, ketik di kolom komentar. Demikian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.